Ya, mohon maaf, suara saya jelas nggak ya? Apakah suara saya sudah jelas? Aman ya? Oke, kalau 4 orang, saya baru kali nih, apa namanya, Google Meet, terus 4 orang, tampilannya lucu ya, berasa lagi video call. Oke, yang lainnya boleh dong on cam kita ngobrol bentar, kita santai aja malam ini, kita diskusi dikit ya, karena sebenarnya tujuan dari Tuap ini kan adalah kita akan membahas tentang tugasnya gitu ya. Tugas yang teman-teman mungkin sudah kerjakan berapa, saya cek di sini sudah ada yang berapa yang mengumpulkan. Cuma saya kurang tahu apakah yang hadir malam ini sudah mengumpulkan atau belum. Kemudian sebenarnya intinya fokusnya ke sana ya. Terus apalagi ya, sisanya mungkin saya akan memberikan cara-cara agar bisa menjawab tugas tersebut. Oh ya, mohon maaf dari 3 orang yang sudah hadir ini, apakah sudah diselesaikan tugasnya atau masih belum? Mas Ari gimana? Sudah dikumpulkan kan tugasnya Mas? Belum ya? Suaranya nggak ada Mas, masih termute. Masih mute, masih mute. Kayaknya kalau lihat dari tandanya sih kayaknya mikrofonnya lagi masih mute Mas. Audi juga sama Sylvia mute. Memang tidak on cam atau gimana? Atau mungkin lagi di luar kali ya? Gimana Mas Ari? Oh Mas Ari ketik chat kah? Oh ya beda teman-teman, mungkin sebelum saya mulai, saya izin untuk screenshot dulu, kita berfoto dulu karena untuk laporan saya nanti. Boleh on cam. Sylvia sudah. Sylvia panggilannya siapa ya? Kalau boleh tahu? Siapa? Pia. Bentar-bentar, kayaknya saya punya kendala di mikrofon. Di bentar, saya cek dulu ya. Suaranya nggak ada loh Sylvia. Atau cuman Halo, saya aja nggak dengar ya? tes tes Oke, tes. sudah ada tuh. Mas Ari Coba. sudah ada. Sylvia yang belum ada. Oke, boleh on cam dulu. Neng, panggilnya siapa ya? Kak Audi, boleh on cam. Saya mau ambil foto sebentar buat laporan. Oke, kalau tidak bisa ya udahlah. Oke, saya hitung ya. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip, selesai. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di-interrupt saja, atau mungkin kalau mau ngomong di chat juga boleh ya. Hari ini saya akan bahas tentang tugas pertama. Saya izin share screen, biar nanti teman-teman bisa melihat, sama-sama bisa baca ya. Oh ya, ada yang masuk lagi nih, ke arena. Oke, mungkin saya akan share seluruh tampilan dari screen saya aja biar kalau saya pindah-pindah gampang ya. Jadi tolong diinfokan apakah sudah tampil atau belum. Oh, mic-nya error ya Sylvia, siap. Saya kurang tahu apakah memang Google Meet seperti itu ya. Sebenarnya dari UT ada menyediakan MS Team, tapi akun saya cek belum diaktifkan kayaknya. Jadi kata pihak UT-nya saya diminta untuk ya udah pakai Google Meet dulu sementara. Oh ya mungkin biar biar lebih santai ya. Saya mungkin mau perkenalkan diri dulu. Oh, video sudah tampil belum ya? Oh ya, sudah ya. Mungkin perkenalkan nama saya Kasli Dono gitu ya. Saya biasa dipanggilnya Ion atau Pak Ion bebas ya. Saya sekarang itu lagi berdomisili di Pontianak, kebetulan juga dosen PNS di Universitas Tanjung Pura, tepatnya di jurusan atau di prodi Rekayasa Sistem Komputer. Saya juga lumayan aktif di beberapa project gitu ya. Salah satu project yang saya kerjakan sekarang itu di Outlier AI. Mungkin kalau kalian teman-teman sudah pernah lihat atau dengar, ya tugas saya adalah memperbaiki prompt sekaligus mengecek prompt dari AI-nya atau output dari AI-nya. Jadi itu sih proyek sampingan yang saya kerjakan ya. Salah satunya sekarang. Sebelumnya sebelum dosen saya salah satu developer atau pengembang dari cryptocurrency. Jadi saya sangat-sangat familiar dengan blockchain teknologi.
Tapi fokusnya ke blockchain ya, bukan ke investasi, tidak ke trading itu tidak. Saya fokus ke bagaimana mendevelop sebuah koin. Termasuk pernah ikut project dengan dari QR juga Dana. Jadi awal 2017 itu kan QR masih belum familiar seperti sekarang ya. Ya, salah satu bagian dari timnya untuk mengembangkan terutama di Dana. Terus juga apa lagi ya? Termasuk dengan pada saat diskusi dengan BI terkait uh, apa namanya terkait dengan kris ya, pembuatan kris. Saya tidak akan bahas detailnya karena takut nanti akan menyinggung beberapa pihak, jadi saya skip bagian itu aja. Cuman mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan gitu ya, karena ya. Oke, saya lanjut lagi. Sudah tampilkan di screen? Sudah ya teman-teman, saya share Windows saya aja. Oke, tugasnya, tugas yang pertama ini kalau saya tidak jelas boleh langsung diterap aja. Yang pertama adalah membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama jumlah baris. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Kalau teman-teman baca modulnya pasti tidak akan sulit. Oh ya, sebelum saya bahas tugas, hampir saya lupa. Saya mau ingatkan kembali ke teman-teman bahwa pastikan bahwa tugas 1, 2, 3 itu dikumpulkan ya nanti. Jangan ada satu tugas pun yang terlewat, karena kalau misalkan ada satu tugas yang tidak dikerjakan, maka otomatis nilai kalian akan error ya, atau gitu. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tugas ini jangan dianggap remeh, silakan dikerjakan dan saya akan menilai. Kemudian aktif juga dicek ketika setelah saya nilai, siapa tahu ada feedback atau mungkin saya minta perbaiki, segera dicek secara berkala supaya nanti masih ada waktu untuk memperbaikinya sehingga nilainya bisa saya berubah menjadi lebih bagus gitu. Misalkan dikerjakannya salah-salah, mungkin saya akan kasih nilai misalnya nilainya rendah gitu ya. Terus saya minta untuk perbaiki. Nah, selagi masih ada waktu sebelum deadline, silahkan diperbaiki. Nanti setelah diperbaiki, nah, saya akan memberikan nilai atau penilaian dari hasil yang terakhir tadi. Dan tidak menutup kemungkinan nilainya mungkin awalnya misalkan gitu ya, contohnya 20 misalnya, tiba-tiba jadi 80 atau mungkin 90. Jadi tolong dipantau kembali. Kemudian untuk tugasnya, jangan lupa untuk membaca buku pedomannya. Kalau tidak salah ada di sini. Mana ya? Nah, ini pedoman praktikum ya. Ini jangan lupa untuk teman-teman baca, karena di sini adalah pedoman bagaimana cara mengerjakannya, terutama pada bagian, lagi loading. Kalau tidak salah pada bagian terakhir itu ada cara pengumpulan. Jadi teman-teman, seingat saya akan diminta untuk membuat video proses praktikumnya gitu ya. Ini terutama perhatikan bagian terakhir. Nah ini tahap pelaporan dan penilaian. Jadi isinya adalah dilakukan dengan mengupload laporan yang berisikan identitas kalian, kemudian langkah-langkah praktek yang dilakukan ya, disertai fotonya. Jadi jangan lupa fotonya dicantumkan di dalam laporannya. Terus hasil praktek yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java sesuai dengan soal yang tugas pertama tadi. Kemudian link video, ini yang paling penting. Jadi saat teman-teman semua melakukan praktikum, jangan lupa untuk membuat video rekamannya. Kemudian pastikan lagi bahwa video rekamannya suaranya jelas, kemudian ada wajah kalian gitu ya. Jangan hanya suara aja tapi wajahnya tidak ada. Satu lagi saya kasih tips, jangan coba-coba untuk seolah-olah mengerjakan tapi sebenarnya videonya bukan kalian yang buat ya, karena akan sangat-sangat terlihat dan kelihatan. Dan ketika ketahuan, kemungkinan besar saya akan minta untuk membuat ulang. Jadi ya udah jujur-jujuran aja ya kerjakannya. Tuh juga kan kerjakan ini buat kalian. Kalau kalian mengerjakan tugas kan sebenarnya menambah experience ya. Jadi menambah pengalaman dan wawasan. Jadi tugas ini bukan menyusahkan tapi memang tujuannya adalah menambah atau menambah experience kalian biar makin jago gitu. Jadi ya dikerjain aja biar kalian makin jago. Oke, mungkin itu yang awal-awalnya. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Bentar saja dulu, ada berapa orang sekarang ya? Sekarang udah 6 orang yang lumayan ramai ya. Iya. Ada Kak Audi, Mas Ari, Kak Rena, sama satu lagi siapa nih? Kak Sylvia ya. Oke, kalau tidak ada, nanti kalau ada langsung aja masukin dalam ditanyakan di kolom chat atau langsung on mic. Oke, materinya sebenarnya ini mungkin teman-teman sudah ada yang familiar dengan Web3 School. Saya selalu pakai ini hingga sekarang gitu ya untuk belajar tentang bagaimana pemrograman ataupun ya karena namanya bahasa pemrograman kadang ada yang terbaru, ada update-update tertentu ya, terutama bahasa-bahasa pemrograman yang terbaru. Sekarang terakhir kan Python ya. Kalau saya saat mengerjakan project blockchain itu pakainya bahasa Solidity. Cuman di sini kayaknya tidak ada Solidity ya.
Saya pernah search, tapi tidak tahu kalau tiba-tiba sudah ada sekarang. Kemarin saya tidak ketemu Solidity di sini. Jadi kalau mau belajar Solidity di referensi yang lain gitu. Nah, tapi di sini banyak sekali bahasa pemrograman yang umum dipakai dalam dunia di dunia komputer ya. Nah, cuman untuk tugas ini atau di praktikum ini kalian dimintanya menggunakan Java. Jadi teman-teman bisa langsung pelajari aja buka ya bagian Java gitu ya. Nah, di sini banyak sekali hal-hal atau teman-teman yang bisa teman-teman eksplor. Di sini ada apa ya? Ada banyak sekali tutorial. Misalkan teman-teman ingin pelajari tentang sintaks dari Java seperti apa, komen itu seperti apa. Kalau tidak mengenai mana membuat tipe data integer. Nah, di sini juga ada nih. Berarti masuknya ke data types, tipe data. Di sini harusnya ada di sini materinya. Kemudian yang kedua tipe data Belum tes. kedengaran enggak? Cek ya. Ya, Oke, sip. Kita lanjut lagi. Nah, ini nih. Dari tadi masalah yang saya hadapi nih, karena mungkin colokan dari kamera saya kayaknya agak bermasalah nih, agak longgar. Kalian tolong info lagi kalau ada kendala ya, biar segera saya tangani. Oke, saya share screen lagi teman-teman. Masih belum tampil ya. Oke, sudah terlihat di layar. Kita lanjut ya. Oke, mungkin biar enak, tadi kan sudah saya kasih clue ya untuk mengerjakan soalnya. Jadi biar lebih enak, saya mungkin akan bahas dari paling awal sekali tentang Java, biar teman-teman
Tapi tunggu dulu, by the way, ini kalian memang sudah pernah pakai Java sebelumnya atau baru di mata kuliah ini aja? Atau mungkin di mata kuliah semester sebelumnya ada yang pakai Java nggak? Belum, Pak. Karena sudah di modul sih kayaknya pakai Java. Gimana? Baru semester ini. Ini berasa nggak ada orang nih. Halo. Boleh kalau misalnya ini diketik aja. Mas Arik, mikrofonnya nggak ini ya, nggak kedengaran ya? Halo, halo, Pak. Udah, Pak. Coba cek sound. Oh, nggak ada suaranya, Mas. Halo? Pertama kali. Oke, oke, siap. Oke, Halo, kalau tolong gitu itu. kita bahas dari awal aja. Ya. Jadi nanti saya sangat rekomendasikan teman-teman pakai Waiting School ya. Kalau misalnya apa bahasa Inggris Pak? Aduh, gampang ya. Tinggal di-translate aja nih. Kalau kayak translate nanti dia akan berubah sendiri. Jadi gunain aja fitur settingnya. Tapi saya sih menyarankan pakai bahasa Inggris aja karena istilah-istilah di komputer biasanya pakainya bahasa bahasa Inggris ya. Jadi saya rekomendasiin pakainya pakai bahasa Inggris aja. Kalau translate saya tidak berguna nih. Bentar, saya coba dulu. Oh, nggak bisa di-translate. Mungkin kalau lagi loading ya. Kayaknya sinyal saya lagi gangguan deh. Nah ini udah terganti bahasanya. Nah, jadi kalau misalnya kan kalian merasa bahasa Inggris susah, ya sudah, tinggal ditranslate aja ke bahasa Indonesia. Seingat saya juga di website ini ada fitur bahasa Indonesianya. Bentar, saya coba. Saya lupa ya. Seingat saya ada. Bentar. Nggak ada ya. Seingat saya kayaknya ada deh. Service kah? Nah, itu teman saya. Kalau saya ya udah pakai cara yang tadi yang saya ajarkan aja. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya mau kembalikan ke bahasa Inggris dulu ya. Saya agak kurang familiar sih, maksudnya karena saya nggak nyaman aja kalau pakai bahasa Inggris. Agak aneh gitu, karena mayoritas istilah-istilah komputer pakainya bahasa bahasa Inggris. Saya sudah terbiasa sama itu jadinya. Oke, kita kembali. Nah, Java itu biasanya populer, bukan biasanya, populer dalam bahasa pemrograman ya. Kalau waktu itu saya kerjakan proyek Ethereum, itu pakainya Java plus Solidity. Jadi Java hingga saat ini memang masih sangat-sangat populer. Kemudian juga biasa digunakan untuk mendevelop mobile apps, web apps, desktop, games, dan masih banyak lagi. Itu mungkin juga kenapa alasan di UT kalian mempelajarinya bahasanya Java. Kalau di tempat saya, di prodi saya, itu pakainya C ya, C karena kami kebanyakan ngodingnya itu ngoding ke alat, jadi di embed ke dalam alat, misalnya kayak ESP atau microcontroller yang lain, Arduino dan sejenisnya gitu. Jadi mau tidak mau, mahasiswa kami biasakan bahasa C, karena memang untuk berinteraksi dengan alat tersebut ya pakainya C. Nah mungkin di UT berpikirnya ke arah pekerjaan ya, jadinya pekerjaan yang sekarang kan mayoritas pakainya Java, sehingga itu mungkin alasan utamanya. Oke, nah di sini kita bisa mencoba untuk membuat sebuah codingan sederhana yang akan menampilkan tulisan hello world saja. Jadi secara struktur bahasa Java itu tampilannya atau cara menulisnya atau cara membuatnya ya ini dia nih. Jadi ada public class, terus ada main buka kurung, habis itu ada public static void dan seterusnya. Nah, baru isi dari apa yang mau dikodingkan. Nah, ini dia. Jadi untuk memahami ini saran saya kalian pahaminya baris per baris ya. Oke, nanti kan bisa coba. Terus ini saya lanjut aja ke yang berikutnya. Dari tadi ini kayaknya internet saya lemot sekali. Kayaknya itu juga yang bikin apa ya? Tadi agak lama saya masuk ya. Ya, saya ingat banget dulu banyak sekali beberapa perangkat-perangkat devices itu pakainya Java untuk dibangunnya gitu ya. Oke, ini sejarah-sejarah Java itu miliknya Oracle ya. Makanya kalau teman-teman mau download aplikasi buat merunning Java biasanya lewat website Oracle.
Tapi bisa juga pakai yang lain gitu ya, seperti Visual Studio Code ataupun pakai Waitress School ini buat running atau belajarnya aja. Nah, penggunaannya untuk mobile application tadi sudah dijelaskan, database connection masih banyak. Oke, ini saya skip aja. Saya kurang tertarik dengan sejarah, teman-teman. Jadi saya mau langsung aja nih ke inti-intinya. Ini mohon maaf banget nih, internet saya lemot sekali. Oke, ini yang tadi. Jadi nama filenya biasanya pakainya kata main.java, tapi tidak mesti ya. Tidak mesti kata main.java. Jadi nama file ini akan disesuaikan dengan nama di kelas ini. Nanti silahkan dicoba aja ya. Oke, bentar. Ini cara installnya. Di sini juga ada tutorial cara installnya kalau teman-teman belum punya apa namanya tempat buat ngoding untuk running Java-nya. Tapi kalau pakai Visual Studio Code sudah cukup sebenarnya, sudah bisa aja. Tapi kalau pakai yang arahan dari si Waitress School juga boleh-boleh aja. Jadi banyak sekali tutorial untuk install, silahkan nanti teman-teman explore aja. Saya tidak akan mendiktekan hal itu karena terlalu banyak referensi. Jadi silahkan pilih mana yang kalian bisa kerjakan. Yang jelas fokusnya adalah di tugasnya itu adalah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugasnya. Oke. Kemudian, nah ini secara sintaks ya. Jadi dalam chapter saya sebelum tadi itu dia membuat file namanya main.java dan digunakan untuk menampilkan kode hello world ya pada screen atau pada monitor. Nah, ini dia codingannya. Jadi yang atas adalah nama filenya main.java, kemudian ini adalah codingan yang bawahnya. Kita bisa coba biar terlihat tampilan yang muncul ya dari baris yang lumayan banyak itu. Apakah tampilannya juga sebanyak itu? Ternyata dari semua baris ini yang tampil hanya satu macam, yaitu hello world doang gitu ya. Jadi di dalam Java untuk menampilkan hello world saja itu butuh bukan lumayan sih. Sebenarnya ini bagian dari arsitektur cara penulisan di awal gitu. Jadi ada istilahnya.
Kok masih hilang lagi? Beda terus saya ngomong sendiri ya. Aduh. Suara sudah muncul belum? Teman-teman semua. Halo? Saya coba share-nya nggak Halo, usah udah, Pak. semua screen ya. Sudah ada ya? Oke. Saya coba share satu screen aja biar saya khawatirnya dia packet loss karena itu. Bentar. Atau mungkin saya coba pakai 2 device aja kali ya. Jadi suara saya nanti masuk di perangkat yang lain. Nggak usah deh. Saya bisa mantau nih. Oke, aman ya. Saya harus rajin-rajin Aman, Pak. melihat suaranya sudah muncul. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Tadi, aduh saya balik ke awal lagi deh kalau gitu. Tadi sampai sini tadi ya? Atau sebelumnya? Oke, saya ulang aja deh. Saya nggak tahu nih mana tadi yang bermasalah. Oke, di dalam Iya. Java secara sintaks, ini saya langsung intinya aja. Pastikan bahwa nama file Java-nya itu sama dengan nama kelasnya, karena aturannya harus sama ya, antara nama file-nya dengan nama kelasnya. Terus sesuai dengan arahan di sini bahwa huruf apa namanya, nama kelas itu dia harus uppercase first letter. Suara saya aman? Oke, saya jadi parnon jadinya. Aman. Dia harus apa namanya, uppercase first letter artinya setiap huruf pertama dari nama kelas itu harus huruf besar. Dalam contoh ini kita pakainya main ya, tapi tidak harus main, bebas apapun nama kelas itu, terserah kalian, yang penting huruf awalnya itu harus huruf besar. Kemudian Java juga sifatnya case sensitive, jadi my class yang pertama itu dengan my class yang kedua itu memiliki perbedaan arti ya di dalam Java. Oke, ini kayak lebih ringan ya setelah saya satu aja. Oke. Nah, kemudian nama dari Java kita sudah dibahas ya, bahwa harus sama, must match the class name, jadi harus sama antara nama ininya, kelasnya dengan nama filenya. Oke, sudah oke. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian the main method is required and you will see it in every Java program. Jadi yang ini akan selalu ada dan wajib hukumnya ada. Jadi semua Java program itu selalu ada main methodnya. Yang ini nih, contohnya yang ini. Jadi semua bahasa pemrograman Java harus wajib hukumnya ada baris yang ini. Nah, makanya di sini dia selalu ada ya, public static void main string args dan segala macam. Itu harus selalu ada ya yang ini. Ini namanya the main method. Terus any code inside the main method will be execute. Jadi semua apapun kode yang ada dalam main method ini akan dieksekusi. Oke, jadi saat kita ngoding, pastikan bahwa codingan kita yang mau dieksekusi itu di bawah atau di dalam dari main method tadi. Ya, dipastikan yang itu. Nah, kalau kita dari struktur yang ini, maka letak dari programnya adalah di sini nih. Ini dari buka kurung yang ini hingga tutup kurung yang ini. Nah, inilah akan dieksekusi. Oke, jadi dia berada pada main method. Oke, saya jadi parno nih, bolak-balik ke mikrofon ngecek terus ya. Lanjut lagi. Kemudian don't worry about the keyword before and after it. You will get to know them bit by bit while reading this tutorial. Terus, for now, just remember that every Java program has a class name which must match the file name. Jadi, tadi sudah kita bahas di atas bahwa setiap nama dari kelas sebuah bahasa pemrograman Java itu harus sama atau must match ya. Dia harus match atau sama persis dengan file name-nya atau nama filenya. And that every program must contain the main method. Jadi, dia harus ada nama kelasnya, di mana nama kelasnya itu harus sama dengan nama filenya. Kemudian dia harus ada main methodnya. Nah, itu secara secara umum ya struktur dari bahasa Java. Jadi ibarat kata strukturnya itu adalah seperti ini, tanpa yang ini nih.
tanpa ini ya. Jadi harus ada kurung yang ini sama kurung yang ini. Oke, saya cek lagi. Aman ya suara saya? Oke, lanjut. Nah, sudah namanya sistem out print ln. Jadi inside the main method, we can use the print ln method to print a line of text to the screen. Jadi untuk menampilkan sebuah teks pada screen itu ada perintahnya namanya print ln atau yang ini ya. Jadi ada sistem out, jadi kita mau membuat output yang dimana perintahnya adalah print ln. Nah, itu tuh bertujuan untuk menampilkan atau memprint baris dari sebuah teks yang pada screen. Nah, ini dia nih, yang ini ya. Sistem out print ln. Jadi ketika kalian teman-teman ingin menampilkan sebuah teks atau variabel nanti, maka gunakan sistem out print ln. Baru isi dari variabelnya atau isi dari teksnya. Entah dia berupa string ataupun jenisnya gitu ya. Tergantung dari tipe data nanti kita akan bahas. Nah, the curly braces yang apa atau kurung kurawal ya, kurung kurawal marks the beginning and the end of the block of the code. Jadi ini menandakan bahwa awal dan juga akhir dari sebuah blok, sebuah program. Jadi buka kurung sama tutup kurung itu awal sama akhir. Oke, ini sebenarnya kenapa saya suka banget Visual School ya, karena dia detail banget menjelaskannya. Makanya saya sarankan teman-teman pelajari ini ya, pelajari di sini. Dan ini kan ada banyak nih, saran saya dibacanya urut aja dari atas ke bawah untuk sebelum mengerjakan soal ya. Karena kan memang teman-teman kan maunya mengerjakan itu sudah mengerjakan tapi paham gitu. Jadi selain baca modul yang disediakan oleh UT, saya sangat merekomendasikan sekali teman-teman baca ini. Saya bukan brand ambassador dari WTD School ya, cuman saya merasakan sekali manfaatnya gitu. Dan bahkan tidak cuma Java, kalian bisa pelajari bahasa pemrograman yang lain juga. Dan dia diajarin dari step by step, dari awal banget, dari newbie, bukan newbie lagi ya, dari zero. Dari yang bahkan mungkin tidak ngerti komputer itu bisa pelajari ini. Karena bisa pakai handphone ya. Jadi mudah juga. Okay, system is a built-in Java class that contain useful members such as out, jadi system out, which is short for output. Jadi itu makna dari out adalah output, singkatan dari output. Kemudian the print ln method ini short for print line. Jadi print line itu maksudnya print barisnya. Okay. Terus is used to print a value to the screen. Jadi biasa digunakan untuk menampilkan nilai kepada layar atau pada sebuah file. Nah, jangan khawatir tentang sistem out dan juga print ln bagaimana dia bekerja. Just know that you need them together to print stuff to the screen. Jadi kita butuhkan mereka bersama-sama untuk menampilkan pada layar. Nah, kemudian juga bahwa setiap code statement itu harus diakhiri end with ya, a semicolon atau titik koma ya. Jadi setiap baris pada kode program itu harus diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau kalian lihat di sini, bukan setiap baris, setiap apa tadi? Setiap code statement. Jadi dia titik komanya cuma pada code statement aja. Yaitu yang ini ya. Code statement yang ini. Yang lainnya tidak perlu karena bukan code statement. Oke, saya kira clear soal itu. Kita lanjut lagi ke bagaimana output dari Java. Oke, bagaimana output dalam Java ya, atau print, istilahnya output atau print. Nah, print text. You learn from the previous chapter that you can use the print ln method to output values or print text in Java. Jadi tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menampilkan atau mengeluarkan nilai output dari teks di dalam Java, yaitu menggunakan print ln tadi ya. Nah, you can add as many print ln method as you want. Jadi kita boleh menambahkan sebanyak-banyaknya output ini tadi atau sistem output print ln ini. Contohnya yang ini ya. Jadi kalau ini saya klik nanti kan muncul arsitektur seperti yang tadi yang ada awalnya. Aduh, saya pengen klik lagi tapi ini cuma satu screen aja ya. Bentar. Suara saya aman, teman-teman? Aman. Aman, Pak. Aman, oke, thank you. Screen-nya udah berubah belum? Screen-nya udah berubah belum? Oke, udah berubah. Sip. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Jadi, tetap selalu ada nama kelasnya, terus ada main metodenya, baru kita isi programming. Nah, kemudian di setiap akhir dari statement itu selalu ada titik koma. Yang ini ya, titik koma. Selalu titik koma. Jadi kalau kita mau tampilkan seperti ini, hello world, I'm learning Java.
kita juga bisa bikin double quotes. Jadi text must be wrapped inside double quotation mark. Jadi teks itu harus disimpan atau wrap inside ya, bahasanya wrap inside. Disimpan di dalam sebuah titik dua. Tanda petik dua. Jadi ketika sebuah teks itu kita tampilkan tanda petik dua. Ini sebenarnya mengindikasikan bahwa dia tipe datanya string ya, tapi nanti kita akan bahas tipe data. Kita dari awal dulu karena tadi ada beberapa mungkin yang belum pernah gitu ya. Oke, aman nggak suara saya? Oke, aman ya. Nah, if you forget the double quotes, jadi kalau kita lupa nambahin tanda petik tadi, maka akan terjadi error. Nanti teman-teman bisa coba ini, tampilannya akan sama, bedanya ketika dihapus tanda petiknya gitu ya. Ini dihapus petiknya, maka nanti akan tampilannya ya error pasti, karena wajib hukumnya harus ada tanda petik itu kalau teks. Oke, aman ya. Ntar saya close dulu beberapa tab. Oke, kemudian namanya the print method. There is also a print method which is similar to print ln. Jadi ada dua tuh, ada print saja sama print ln. Nah, the only difference is that it does not insert a new line at the end of the output. Jadi perbedaannya adalah kalau print ln perbedaannya adalah ada yang menampilkan baris baru, new line gitu, setelah dia tulis tulis teksnya, dia langsung enter ke bawah. Ada yang tidak. Nah, mari kita coba ya, biar kelihatan apa bedanya. Jadi kalau print ln, dia itu akan langsung ke new line. Kalau print saja, dia tidak akan ke new line, dia akan bersambung. Seperti ini contohnya. Saya tampilkan. Nah ini. Jadi karena dia tidak pakai print ln, maka teksnya tadi, hello world, ini akan langsung disambung dengan yang selanjutnya gitu. Coba kita modifikasi bagaimana kalau saya tambahin ln. Apa yang terjadi? Apakah dia langsung turun ke bawah atau tidak? Ya, kalau aman kayaknya. Jangan saya ya. Oke, selesai masih aman. Aman ya. Ini kalau malam-malam saya nggak tahu kenapa. Ini dia, tampil sudah. Nah, kelihatan bedanya. Jadi kalau print ln sama print saja, kalau print ln artinya adalah print and new line. Jadi setelah kita print hello world, baru kita bikin new line, baru masuk ke kode program yang baris program yang berikutnya. Nah, itulah kenapa dia enter dulu atau new line dulu, baru dieksekusi program yang selanjutnya. Kalau yang tadi print saja tanpa ln, itu dia setelah eksekusi yang atas, dia langsung eksekusi yang bawah tanpa adanya penambahan new line. Jadi itu doang bedanya. Ya, meskipun yang bawah tidak saya tambahin ln tidak masalah, karena ketika saya tambah ln maka kursornya nanti akan berpindah ke bawah. Ya, ini kan tidak ngaruh karena posisinya setelah mengeksekusi program ini tidak ada program yang lain, jadinya tidak ngaruh saya mau tambahin ln atau enggak. Oke, kita lanjut lagi. Nanti kalau pertanyaan bisa langsung aja on mic atau boleh diketik di kolom chat. Saya agak cepat sedikit aja biar efektif ya. Oke, note that we add an extra space after hello world in the example above for better readability. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada spasi, dikasih taruh satu spasi supaya pas dia sambung ke teks yang berikutnya itu tidak bersambung menempel antara i dengan tanda seru ya. Nah, kalau spasi ini dihilangkan maka dia akan menempel i dengan tanda seru. Jadi kuncinya adalah tanda petik ya. Jadi kalau kita main teks, mainnya di tanda petik. Lagi-lagi imajinasi diperlukan nih di dalam pemrograman. Nah, kalau di dalam tutorial ini dia hanya menggunakan print ln aja ya. Ini untuk di waiting school-nya. Oke. Kita masuk ke bagaimana print number. Tadi kan teks ya. Sekarang kalau number seperti apa? Ada perbedaan sedikit. Ya, kita juga bisa menggunakan print ln method untuk memprint atau menampilkan numbers ya. Ya, however, unlike text, tidak seperti teks tadi, kita tidak perlu menyimpan number tadi ke dalam double quotes. Jadi ketika kita mau tampilin number, udah langsung aja seperti ini. Tidak perlu tambahin petik 2. Ini kalau dicoba kayak gini ya. Suara saya masih aman ya. Nah, seperti ini. Jadi bedanya antara teks dengan number, kalau teks tadi perlu tanda petik 2, kalau number tidak perlu.
apakah kalau kita tambah tanda petik tidak akan tampil? Ya, seharusnya dia tampil aja. Hanya mungkin perbedaannya adalah kalau pakai tanda petik seperti ini akan dianggap sebagai string. Artinya dia tidak bisa dioperasikan. Tapi dia tetap aja. Namun dianggap sebagai teks. Jadi bedanya di sana ya. Ini number pun bisa kita print langsung. Tuh, tetap tampil aja kan. Hanya bedanya ini dianggap secara tipe data dia adalah string. Artinya tidak bisa dilakukan perkalian, pembagian atau operasi aritmetika gitu. Karena dia namanya adalah string. Nah, itu bedanya di sana doang sih. Kalau dia berupa number berarti kita bisa lakukan operasi aritmetika. Oke, saya lanjut lagi. Sejauh ini masih aman ya, belum ada pertanyaan ya. Oke. Sudah tampil, sudah. Oke, terus you can also perform mathematical calculation inside the println method. Jadi kita bisa langsung melakukan kalkulasi seperti ini. Nah, itu tadi saya bilang ya, kalau pakai tanda petik, maka kalkulasi begini tidak akan bisa. Nah, kita coba biar jelas. Nah, dia langsung tampil 6 ya. Kalau misalkan saya pakai tanda petik, maka dia akan dianggap sebagai string atau teks. Sehingga ya outputnya 3 tambah 3 jadinya. Bukan hasil kalkulasi. Nah, ini kelihatannya sederhana, sepele, kayaknya sama aja, tapi secara komputasi, secara perintah untuk bahasa pemrograman itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi teman-teman pastikan memang saat melakukan pemrograman atau coding, pastikan bahwa tujuan kalian sesuai dengan apa yang kalian ketikkan gitu. Jadi bisa diakali juga sebenarnya sih, kalau kita main di tampilan doang ya bisa dibuat kayak gini. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Oke, saya kira clear. Apalagi ya, clear sampo kali clear. Lagi. Oke, saya lanjut lagi. Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Belum? Masih aman? Jadi bisa lakukan operasi matematika, perhitungan matematik ya. Jadi penjumlahan, perkalian, sama aja, ini saya skip aja. Oke, kita masuk ke bagaimana Java comment. Bagaimana membuat komentar di dalam Java. Oke, mungkin definisi dulu ya. Comment can be used to explain Java code and to make it more readable. Jadi sebenarnya it can be used to prevent execution when testing alternative code. Jadi comment di dalam Java tadi itu bisa digunakan untuk menjelaskan kode Java tersebut dan membuat dia lebih mudah dibaca secara bahasa manusia gitu ya. Tapi kan kita yang coding sendiri gitu. Nah, dan gitu konteksnya. Dalam dunia kerja nanti teman-teman akan mengerti saat kerjasama dengan tim atau dalam ya project gitu ya. Kode kita kadang kita yang bikin memang, tetapi kita perlu untuk mendokumentasikan gitu. Dan bahkan kita sharing ke teman kita yang lain untuk dicek coding kita ada masalah atau tidak, atau ada yang bisa diimprove dari sana atau tidak. Nah, tujuan dari comment ini adalah memberikan semacam penjelasan gitu tanpa mengganggu komputasi atau programnya, sehingga pembaca tadi atau dokumennya tadi dibaca sama siapapun bisa mengerti tanpa harus tanya saya sebagai yang membuatnya. Jadi komen ini terlihat sepele tapi sangat-sangat berguna banget, apalagi kalau kita bekerja sama ya, atau kerja sama tim gitu. Nah, beberapa perusahaan-perusahaan ataupun kampus bahkan gitu, itu belum menerapkan istilah standar SOP untuk membuat codingan, bahwa setiap coding itu dikasih komen supaya ketika terjadi penggantian teknisi, ketika terjadi penggantian teknisi, maka teknisi ini tadi tidak perlu nanya-nanya ke programmer sebelumnya, atau bahkan programmer sebelumnya tidak bisa berulah gitu atau menghilang gitu ya. Nah, itu istilahnya. Karena sudah ada komen-komennya tadi, sehingga membuat si programmer yang baru ketika dia masuk, dia bisa membaca apa sih codingan yang existing sekarang, kemudian apa yang bisa dikembangkan dan apa yang bisa di celah-celah keamanannya di mana aja gitu ya, kalau kita bicara konteks keamanan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada namanya single line comment. Jadi single line comment start with 2 forward slashes. Jadi kalau dikasih slash 2 kali, maka apapun any between slash tadi itu akan dianggap atau diabaikan oleh Java-nya, atau will not be executed. Jadi tidak akan dieksekusi atau dianggap sebagai komen. Jadi yang atas adalah komen, yang bawah adalah
programnya. Seperti ini ya. Saya langsung coba. Sorry. Sudah tampil enggak? Belum? Masih belum tampil ya? Tugas. Tugas, Pak. Sorry. Saya harus stop dulu berarti. Suara saya aman? Bentar, baru tugas ya? Oke. Yang enggak aman lihat saya nih. Bentar, saya share screen dulu. Kayaknya tadi ada yang mau masuk deh. Oke. Apakah sudah tampil? Masih belum ya? Sudah tampil kah? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Aduh. Saya kurang tahu nih, apakah jaringan saya atau device saya nih. Oke, udah mulai muncul ya. Masih OTW. Oke, sudah muncul ya. Nah ini contoh penulisan komen. Jadi ketika kita kasih slash 2 kali, maka setelahnya tadi akan dianggap sebagai komen. Nah, ini juga sama nih, kalau saya slash yang intinya, maka dia akan dianggap sebagai komen. Oke, kira clear soal itu. Kita lanjut lagi. Oke, bisa juga tulisannya bisa seperti ini. Mau di atasnya boleh, mau dia setelah dari kode programnya juga boleh seperti ini. Nah, ini biasa yang paling umum dilakukan ya. Kalau saya suka seperti ini, jadi setiap dari baris ada penjelasan dari baris itu apa. Misalnya ini kode program untuk apa gitu. Tapi kalau dia panjang, misalkan saya pakainya yang atas ini. Tapi jarang, saya lebih suka yang baris per baris biar lebih enak dipahami juga. Nah, ada juga namanya multi-line comments ya. Nah, kalau di multi-line tadi itu mulai dengan tanda slash plus bintang dan diakhiri dengan tanda bintang dan slash. Jadi setiap teks di antara ini dan juga ini itu kan diabaikan oleh Java. Nah, ini contohnya. Jadi dia bisa. Jadi kalau misalnya barisnya banyak, kita mau rubah jadi komen semua, daripada kita slash satu-satu ya, misalnya barisnya ada 10 atau 100 gitu. Kita mau jadikan komen semua 100 tadi, atau codingan yang kita buat, kita mau abaikan dari pas kita running gitu. Karena kita rasa bahwa ini kayaknya salah nih programnya. Ya udah, daripada pakai slash satu baris per baris gitu, ya udah langsung aja pakai yang multiple ini. Jadi tinggal mulai dengan slash bintang, kemudian akhir dengan slash bintang slash gitu. Maka
semua kode program di antara itu akan dianggap sebagai komen. Oke, sip, gampang banget. Itu doang sih. Sejauh ini aman ya, kalau ada pertanyaan ya. Belum. Ada? Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Nah ini, belum ya. Oke, kita masuk ke variables. Nah, variable itu adalah containers for storing data value. Jadi dia memang tempat untuk menyimpan nilai dari data. Dalam Java ada beberapa tipe data, tipe dari variables. Jadi namanya string, yaitu dia tempat untuk menyimpan teks. Jadi ada apa namanya variables yang dia berguna untuk menyimpan string. Kemudian ada integer. Ini sebenarnya lebih ke tipe data sih kalau string, integer sama float dan boolean ini ya. Tapi fokusnya adalah setiap variabel itu akan dideklarasikan apa tipe datanya. Makanya di Java itu selalu saat deklarasi saat deklarasi tipe data dia akan langsung minta tipe datanya apa gitu. Nah, ini cara penulisan sintaksnya. Jadi tipe datanya apa, terus apa nama variabelnya, kemudian isinya apa. Nah, ini doang nih cara membuat variabel dalam Java. Jadi ketika soal nomor 1 tadi minta bagaimana deklarasi variabel dengan tipe data integer, ya sudah, gunakan ini aja. Bikin variabel name-nya apa sesuai dengan soal. Soal tadi minta nama variabelnya jumlah baris. Ya udah, berarti ini ganti jadi jumlah baris. Terus dia minta tipe datanya adalah integer, berarti ini jadi int seperti atas ya. Ini muncul mulu lagi. Ya, jadi int untuk integers kan. Kemudian, nah isinya apa isinya? Ada isinya ada ya? Oh, nggak ada isinya. Berarti bebas isinya apa aja. Itu nomor 1. Udah terjawab nomor 1. Terus nomor 2, dia minta tipe datanya adalah string. Ini string. Terus apa namanya? Nama variabelnya. Nah, variabelnya adalah kalimat baru. Kemudian isinya adalah berupa teks. Nah, jangan lupa kalau string itu harus ada tanda petiknya. Karena dia berupa string. Beda sama apa namanya? Integer. Pastikan bahwa kalian tidak salah soal itu ya. Oke. Nah, to get a variable that should store a number, look at the following example. Jadi untuk bikin variabel yang berisi number atau angka, nah ini dia nih, tanpa tanda petik, langsung aja value-nya apa. Nah, untuk tampilkannya ya sama, tinggal pakai perintah print ln tadi, atau print saja ya. Bedanya kalau print ln, dia akan ke baris baru, kalau print saja dia tidak akan masuk ke baris yang baru. Baru panggil nama variabelnya. Nah, variabelnya kan my_num nih. Udah tinggal dipanggil aja. Nanti saat mengerjakan tugasnya, boleh banget kalian tampilin ya. Jadi silakan buatkan sistem out print ln-nya, terus panggil nama variabelnya. Tapi nanti saya akan ngecek di isi deklarasi variabelnya sih yang ini nih. Gampang ya, tidak susah soalnya. Gampang banget. Kalian kerjakan habis tuh ini kerjakan 5 menit, 10 menit beres tuh. Tidak susah ya. Videonya juga tidak usah lama-lama boleh. Misalnya mau jelasin 10 menit aja, terus 15 menit aja boleh. Bukan jelasin sih. Mungkin yang bikin agak lama adalah proses kalian mengetiknya, karena praktik ya, harus dicoba langsung. Oke, mungkin itu aja. Bisa juga dibuat seperti ini nih, dia agak terpisah tuh. Jadi you can also declare a variable without assigning the value and assign the value later. Jadi kita bisa mendeklarasikan sebuah variabel tanpa menentukan berapa isi value-nya atau nilainya. Nah, kita bisa menentukannya nanti. Nah, ini bedanya. Bedanya di mana? Ya, bedanya nanti artinya adalah kita bisa membuat sebuah deklarasi variabel dan isinya kita bisa ganti-ganti. Misalnya my_num yang pertama itu 15, habis itu ada my_num lagi di bawah, isinya misalnya 20. Jadi ada banyak perubahan-perubahan pada my_num gitu. Oke. Note that if you assign a new value to an existing variable, it will override the previous value. Jadi kalau kita tambahkan nilai baru, jadi misalkan ya, ini ada my_num nih 15, terus kita bikin lagi my_num di bawahnya, taruhnya 16 gitu, maka dia akan menimpa isi dari yang lama. Jadi awalnya 15 akan berubah menjadi 16 yang terbaru, maka namanya dibilang it will override the previous value. Nah, ini contohnya. Jadi integer my_num 15, terus dia bikin lagi deklarasi baru, ada my_num 20, maka yang sebelumnya akan override atau tertimpa. Okay, if you don't want other or yourself to override existing values, use the final keyword. Jadi kalau kita tidak mau dia ditimpa ya, maksudnya saya pengen ini variabel ini isinya cuma ini doang, tidak boleh diupdate, tidak boleh dirubah-rubah.
maka kita bisa kasih kata final. Bagaimana cara penulisannya? Seperti ini. Final, terus nama variabelnya, tipe datanya, nama variabelnya isinya apa. Sudah. Artinya ketika ada my_num yang baru di bawahnya atau setelahnya, dan ada value baru diberikan di situ, maka dia akan muncul error ya. Nanti akan muncul perintah error bahwa ya, cannot assign a value to a final variable. Jadi variabelnya tidak akan berubah isinya, dia akan tetap 15. Nah, ini saya jelaskan biar kalian bisa mengatur strategi ya saat nanti misalkan kerja ataupun sejenisnya gitu. Terus mau membuat sebuah program, nanti bisa akal-akalin aja menggunakan ini. Oke, makanya coding itu sebenarnya mirip-mirip kayak nulis sebenarnya. Jadi kita harus menguasai sintaksnya dulu, terus apa aja cara-cara mendeklarasikan sesuatu supaya kita bisa, oh saya pengen tampilannya begini nih, oh saya maunya model datanya seperti ini nih, berarti bagaimana tuh sintaksnya? Nah itu dia. Jadi saran saya, ini memang kelihatannya sepele, mudah dipahami, tapi goalnya bukan ke situ ya. Tapi goalnya adalah, atau intinya adalah menstimulus kreativitas teman-teman semua. Biar nanti saat kerja ataupun mengerjakan project, jadi lebih fleksibel dan bisa menghasilkan program atau mungkin aplikasi yang bagus. Oke, ini tipe data yang lain. Nah, ini mantap nih, udah dikasih integer sudah dapat, ada string juga ya, dan lain sebagainya. Sip, kita lanjut lagi. Bagaimana ngeprint? Mungkin biar lebih cepat, saya fokus ke tugas ya. Tadi pengantarnya saya rasa sudah cukup. Nanti teman-teman sisanya bisa coba-coba sendiri di rumah. Saya sangat menyarankan ya. Meskipun mungkin akan makan waktu lebih lama, tapi percayalah kalau kalian mempelajari ini satu-satu, step by step, kalian akan sangat mudah mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah struktur data ini. Karena bicara soal struktur data, apalagi kita fokus ke implementasi dalam bahasa pemrograman, apapun bahasanya, kunci utama adalah selain analisis secara matematik, itu adalah penguasaan sintaks ya. Jadi tujuan saya mintakan untuk baca ini adalah biar memahami sintaksnya, khususnya Java gitu, sehingga pada saat kita bicara soal struktur data, kalian tidak akan kesulitan di sana. Oke, mungkin saya lanjut ke tadi tipe data sudah ya. Oh, belum saya bahas detail ya. Kita langsung masuk aja ke data types. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi di chapter sebelumnya bahwa setiap variabel atau sebuah variabel pada Java itu harus dispesifikasikan data tipenya apa. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar menuliskan variabel tanpa memberitahukan atau menspesifikasikan atau mendeklarasikan dia tipe data apa. Beda sama Python ya. Kalau Python bisa langsung aja tuh variabel langsung isi, mau dia string kah, number kah, dia kan otomatis menyesuaikan. Nah, kalau di Java ini agak strict ya, agak kaku, tapi memang ada plus minus juga sih. Kalau dia kaku kayak gini, maka kita tidak mungkin salah mendeklarasikan variabel. Kalau Python itu bisa aja karena dia tidak sefleksibel itu ya istilahnya. Tapi di Python juga ada kok fitur untuk membuat dia kaku. Artinya kita bisa langsung deklarasikan tipe datanya juga. Boleh, jadi bisa deklarasikan tipe data, bisa enggak. Itu kalau Python. Kalau di Java ini wajib hukumnya, must be ya, harus gitu. Tanpa terkecuali kita harus menspesifikasikan tipe datanya. Jadi contohnya, ini int untuk bilangan bulat atau integer, ada float. Float ini lebih kepada bilangan real ya kalau di matematik. Ada char atau karakter, ada boolean. Boolean ini true false, 0 1 ya sama ya, true false. Sudah string ini lebih ke teks. Apapun intinya dia dianggap sebagai teks. Nah, tipe data itu dibagi menjadi dua groups, ada primitive data types sama non-primitive data types. Ada tipe data primitif, ada tipe data non-primitif. Kalau primitif itu seperti byte, ada short, ada int atau integer, ada long, ada float, double, boolean, dan juga karakter. Itu tipe data primitif. Kalau yang non-primitif, itu adalah ada string, array, sama classes. Ya. Ini nanti array kita akan pelajari ya, karena sesuai dengan tugas teman-teman semua. Kalau classes kayaknya di soalnya nggak ada kelas ya, belum bahas soal kelas gitu. Oh ya, terakhir linked list ya. Oke. Nah, ini tipe data yang primitif, yaitu specify the type of a variable and the kind of values it can hold. There are 8 primitive data types in Java, ada 8. Yang pertama byte, itu stores all numbers from
minus 128 sampai 127. Jadi kalau memang numbernya itu hanya interval dari minus 128 sampai 127, maka teman-teman bisa menggunakan tipe data byte. Kalau misalkan short itu dari 32.000 minus 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Kalau integer ini lebih banyak lagi integer ya. Dia apa berapa 2 juta 2 miliar ya 2 miliar kan juta miliar 2 triliun, jadi bisa dari minus 2 triliun sampai 2 triliunan lebih datanya. Kalau long lebih banyak lagi. Jadi apa sih bedanya? Sebenarnya sama-sama data doang gitu ya. Kalau antara short, byte, sama integer dan long, ini bedanya adalah di memori ya teman-teman. Jadi saat kalian mendeklarasikan sebuah tipe data, maka program itu akan membooking saat dieksekusi ya, dia akan membooking ukuran storage atau RAM atau data di memori di RAM. Nah, memori tadi yang di booking itu akan sesuai dengan tipe data kita. Misalkan kalau 128 pakai byte, maka dia akan membooking sekian sekian byte di sana, sehingga area tersebut tidak akan diisi oleh oleh data lain yang sedang berjalan di komputer tersebut. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah saat kalian membooking data yang besar, misalkan kayak long ini tadi, terus ternyata dipakai cuma 2 karakter atau 1 karakter. Kan sayang ya memorinya. Artinya proses yang lain tidak bisa dieksekusi gara-gara lagi mengeksekusi long ini tadi. Makanya ini sangat-sangat bermanfaat dalam efisiensi server ya atau RAM. Jadi teman-teman kalau misalnya udah kerja terus melihat kok program saya kayak lama banget jalannya, ya coba cek lagi tipe datanya, jangan-jangan terlalu banyak tipe data yang ukurannya besar-besar gitu. Padahal sebenarnya data yang mungkin itu hanya ya datanya cuma 2 karakter misalkan. Contoh datanya adalah suhu ya. Kalau suhu, ya ngapain data suhu ini saya ambil pakai integer gitu atau long gitu. Kebanyakan ya. Karena suhu tidak mungkin dong suhunya 2 juta gitu atau 2 triliun. Ya meskipun secara matematis mungkin saja, tapi kan kita bicara konteks kenyataan gitu. Misalnya saya mau bikin sistem IoT untuk memantau suhu ruangan. Nah, mungkin dong suhu ruangan itu sampai 2 juta gitu. Pasti dia paling maksimal 3 karakter, itu pun sangat tidak mungkin ya. Karena kalau suhu ruangan sampai 100 derajat aja berarti panas banget tuh. Udah mendidih air itu. Berarti kebakaran itu bukan lagi suhu ruangan, udah kebakaran itu. Jadi artinya menggunakan tipe data byte saja sudah cukup sebenarnya. Nah, ini dia yang akan mengefisiensikan. Mungkin tidak akan terasa sih kalau teman-teman pakainya laptop atau server gitu ya. Tapi kami di sistem komputer karena pakainya microcontroller yang ukurannya sangat kecil, ini tipe data sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi ya saya cuma ngasih info itu karena kami tidak tahu ya teman-teman mungkin sekarang lagi kerja di mana atau nanti akan bekerja di mana. Jadi ilmu ini memang terasa sepele tapi sangat-sangat bermanfaat ya. Oke. So, tipe data float yaitu Strauss fractional numbers sufficient for storing 6 to 7 decimal digit. Jadi dia ada bilangan real ya, bilangan fraksional. Dia itu dari angka di belakang komanya bisa 6 angka di belakang koma sampai 7 angka di belakang koma. Nah, kalau double itu dia bisa 15 angka di belakang koma sampai 16 angka di belakang koma. Misalnya 0,00000, nah itu bisa sampai 7 atau 6 untuk float. Kalau double bisa 15 sampai 16. Nah, kalau boolean itu hanya bernilai true atau false. Jadi cuma 2 kondisi. Kalau chart, ya ini cuma 1 karakter aja. Entah itu 1, A, B, pokoknya dia 1 karakter aja. Ini gampang ya. Tidak sulit. Nah, nanti teman-teman sisanya boleh silakan dibaca number, boolean, karakter ini. Sama ada real life example-nya. Nanti boleh silakan dipelajari ya. Biar lebih jago kalian. Memang akan makan waktu, tapi ya lagi-lagi kan kalau kalian hebat, ya buat kalian ya, bukan buat saya juga. Dan itu pilihan ya, kalau mau ya silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Nggak akan berpengaruh ke nilai, tapi akan berpengaruh ke skill kalian. Oke, ini tipe data primitif. Kita langsung lompat ke, tadi saya membahas tentang array ya. Cuma saya tidak tahu di sini ada link list kayak, nggak ada link list deh. Oh, ada link list, ini ada link list. Nanti kita bahas link list. Oke, saya bahas array dulu sedikit, baru kita masuk ke link list. Setelah itu kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tadi saya lupa ya, ini direkam ya. Oke, kita lanjut dulu. Atau ada mungkin yang mau ditanyakan semua? Atau udah ketiduran kah? Ketiduran mendengarkan cerita dongeng saya?
Aman ya? Aman, Pak. Aman, oke. Aman, oke, siap. Yang tiga orang nggak ada suara nih. Ini curiga saya. Dua orang, sorry. Mbak, Mbak atau Kak ya? Kak Audi sama Kak Rena. Semoga aja masih aman ya. Karena setakut saya belum tahu nih. Saya baru pertama kali ngerekam, saya tidak tahu apakah rekamannya aman atau tidak. Karena saya pakai Google Meet pribadi, bukan pribadi sih, punya kampus ya. Bukan punya UT. Karena seharusnya UT ngasihnya MS Team, tapi saya nggak punya akses tuh. Katanya masih dicek oleh tim IT-nya. Saya tinggal menunggu aja. Semoga aja pertemuan berikutnya kita sudah pakai MS Team ya. Jadi kendala-kendala teknis seperti ini tidak terjadi lagi. Semoga. Oke, kita lanjut masuk ke array. Kalau dari tugas tadi, kalian diminta untuk membuat array 1 dimensi sama array 2 dimensi. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana modelnya array 2 dimensi dan 1 dimensi itu. Array biasa digunakan untuk store atau menyimpan multiple values in a single variables. Jadi variabelnya satu, tapi values-nya banyak. Instead of declaring separate variables. Jadi daripada kita membuat variabelnya banyak, gitu kayak x1, x2, x3, mending kita bikin aja variabelnya x, tetapi bisa di store dalam bentuk multiple gitu. Artinya isinya bisa banyak. Jadi secara matematisnya dia x1, x2, x3, tetapi 1, 2, 3-nya ini berupa array tadi. Jadi kita bisa panggil 1, 2, 3 itu menggunakan indeksnya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ya. Nah, to declare an array, define the variables types with square bracket. Jadi kita mendefinisikan dulu tipe datanya apa, kemudian tambahin dengan square bracket atau kurung siku, terus nama variabelnya apa. Nah, ini ya. Itu maksudnya. Terus we have now declare a variable that holds an array of string. Jadi kita sudah membuat variabel yang dimana variabel itu adalah sebuah array yang dimana array tersebut tipe datanya adalah string. Nah, sekarang bagaimana cara insert atau mengisi value-nya? Kita bisa place the values in a comma separated list. Jadi kita bisa memisahkan dengan tanda koma aja seperti ini. Kemudian inside curly braces. Jadi di dalam kurung kurawal. Jadi tinggal buat kurung kurawalnya, terus isi stringnya, karena dia string berarti harus wajib pakai tanda petik, terus dipisahkan dengan tanda koma seperti ini. Maka akan jadilah sebuah array. Nah, kalau dia berupa bilangan bulat, maka cara memisahkannya dengan tanda koma saja tanpa tanda petik. Jadi tanda petik ini teman-teman memang berdekatan atau identik dengan teks saja. Kalau dia bukan teks ya tidak perlu tanda petik. Ini sudah jam berapa ya? Tadi kita mulai jam 20 ya? 20. Iya 20. Siapa ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana cara kita akses elemen dari array tersebut? Jadi array itu ada elemen-elemennya, bagaimana cara kita mengaksesnya? Ya, kita bisa mengakses sebuah elemen array dengan referring to the index number. Jadi setiap value dari array yang kita deklarasikan tadi itu kita bisa akses dengan menggunakan indeksnya doang. Ini contohnya ini. Ini adalah string, ini adalah array-nya, isinya. Kemudian kita mau panggil, kita mau tampilkan. Cara tampilkannya ya tinggal seperti tadi print ln, terus nama variabelnya yaitu nama variabel array-nya, terus masukkan indeksnya. Nah, di sini indeksnya ditulisnya 0. Maka kalau indeks 0, harusnya yang tampil adalah ini, Volvo. Karena Volvo adalah indeks ke 0. Kita coba lihat contohnya. Apakah sudah tampil? Sudah ya? Oke. Nah, yang muncul Volvo. Coba kita ganti indeks jadi 1. Udah lama loading nih. Sudah ada tampilan yang nggak muncul ya? Bentar. Oke, kalau kalian lihat tampillah tulisan demo ya. Berarti artinya adalah si array ini
indeksnya itu dia mulai dari 0, kemudian 1, 2, dan 3. Jadi untuk menampilkannya tinggal sebutin indeksnya aja di sini. Ya, seperti itu ya cara menampilkannya. Menampilkan array. Menampilkan value atau isi dari array-nya. Oke. Sebentar. Bentar ya. Kayaknya error nih. Saya harus share ulang lagi nih. Oke, sudah tampil ya, teman-teman. Oke, nah di sini dijelaskan bahwa indeks dari sebuah array itu mulai dari 0 dan 0 ini dianggap adalah sebuah elemen pertama atau ya value pertamanya dan 1 adalah value yang kedua. Jadi hati-hati karena dimulai dari 0 maka kalau teman-teman pengen yang kedua maka tulisnya 1. Jadi tinggal kurangi 1 aja solusinya ya. Jadi oh saya mau tampilin indeks yang pertama nih, ya udah berarti 1 kurang 1 berarti 0. Saya mau tampilin indeks yang ke 1000 berarti tinggal 1000 kurang 1 berarti 999. Nah, kayak gitu ya. Oke. Terus bagaimana cara mengganti elemen dari array? Nah, elemen dari array tadi, ini kan misalnya awalnya seperti ini ya. Terus ada yang kita mau ganti elemennya nih. Misalkan yang 0 ini saya mau rubah isinya. Ya udah tinggal sebutkannya nama variabelnya, terus indeksnya, kemudian isi dengan sama dengan seperti ini ya. Misalnya cars 0 itu sama dengan Opel. Artinya apa? Elemen tadi, elemen yang pertama Volvo ini akan berubah menjadi Opel. Sehingga pada saat ditampilkan 0 yang muncul bukan lagi Volvo, melainkan si Opel ini. Jadi outputnya akan berubah. Nah itu, jadi array tadi juga bisa diupdate ya teman-teman. Tidak karena awal seperti ini maka dia akan selamanya begitu, tidak juga. Dia bisa diupdate. Oke, kalau soal dari array tadi satu dimensi ya diminta ya. Oke, semoga dari penjelasan tadi sudah mulai nampak mana yang satu dimensi, mana yang dua dimensi. Oke, kita akan lihat bagaimana kita langsung aja. Kalau looping saya skip dulu ya, nanti kalian boleh baca sendiri untuk array loop seperti apa. Ini sebenarnya tujuannya untuk bagaimana menampilkan semua isi dari array-nya kayak gini. Jadi bisa pakai looping aja. Jadi dia tampil semuanya tanpa harus kita ketik satu-satu. Nah, boleh juga seperti itu ya. Terus ada juga yang udah gitu doang sih. Nah, ini tadi untuk menjawab nomor kelima ya, keempat yaitu dua dimensi ya. Nah, kita masuk ke materi multidimensional array. Oke, a multidimensional array is an array of arrays. Jadi dia adalah array dari sebuah array. Multidimensional array are useful when you want to store data as a tabular form. Jadi kita bisa akan sangat berguna kalau kalian pengen menyimpan data itu dalam sebuah tabular, bentuknya tabular ya, seperti table. Jadi ada baris sama kolomnya, matrix gitu ya, tabular form tuh. Nah, jadi to create a two-dimensional array, ini sudah terjawab ya. Bagaimana bikin dua dimensi ya sudah terjawab nih. Add each array within its own set of curly braces. Jadi kita bisa buat seperti ini contohnya. Integer, contohnya bilangan bulat gitu ya. Terus tanda kurung awalnya 2, tanda kurung singkatnya 2 karena dia adalah dua dimensi atau multidimensional. Terus variabelnya apa? Kemudian isi dari array-nya. Ini untuk isi array yang pertama. Kemudian isi dalam itu apalagi, jadi isi array dalam array ya. Jadi ini array-nya. Nah, array ini berisi array lagi dalamnya. Nah, jadi multidimensi dia. Nah, terus yang array berikutnya itu berisi array juga yang ini. Oke, semoga bisa ditangkap ya maksudnya. Nanti boleh dicoba. Oke, jadi gini doang bikinnya, gampang ya, nggak susah ya. Tapi kalau di soalnya itu mintanya bukan number tapi berupa matriks ya, ada PSN, WLB, FRE ya. Nanti silakan disesuaikan aja. Kalau kalian coba yang ini pasti udah terjawab langsung tuh, gampang. Nah, ini kita coba ya. Jadi ngerjakan tugasnya sangat-sangat mudah sekali sebenarnya. Ini kalau kalian kerjakan malam ini langsung beres pasti. Langsung selesai. Oke.
Nah, ini dia. Ini dia. Nah, kalau kalian lihat yang tampil adalah 7. Kenapa 7 ya? Karena ya, maunya di apa namanya? Yang 1 dan 2. 1,2 istilahnya. Artinya dia berada pada baris pertama, bukan baris pertama sih. Baris bukan baris jatuhnya ya. Dia ada pada yang bagian kedua yang ini. Bagian kedua. Oke, kita lihat lagi. Nah, remember, ingat bahwa indeks itu mulai darinya 0 ya. 0. Jadi kalau misalnya 1, 2, berarti artinya adalah kan tadi 0, 0, 1 ya. Berarti dia kedua, kemudian 0, 1, 2, 1, 2 berarti dia ketiga. Maka yang muncul adalah yang ini. Kan ini kan indeks ke 0 ya. Ini indeks ke 0 untuk array yang pertama atau dimensi satunya atau barisnya gitu. Terus yang ini adalah indeks ke 1 ya. Jadi berarti ini 0, ini 1. Nah, kita mau tampilkan yang 1. Berarti yang ini 1. Makanya di sini 1 ya. Terus di dalam A-nya lagi, di dalamnya lagi itu ada array lagi ya. Ada 0, 1, sama 2. Nah, kenapa tampil 7? Ya karena kita pilihnya yang 2. Oke, paham ya? Jadi kalau saya mau tampilkan misalkan 3 nih. Berarti saya harus tuliskan ini berarti dia 0, ada di ke 0 ya. Maka ini 0, kemudian 3 berarti 0, 1, 2 berarti 2. Nah, 0, 2 tuh. Maka dia akan muncul 3. Oke. Nah, itu multidimensional array. Terlalu lama loadingnya nih. Juga ya. Oke, sudah 3 ya. Sip, saya harap teman-teman bisa menangkap ya apa yang saya maksud. Oke, itu mungkin untuk array multidimensi sudah beres. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah linked list ya, linked list. Nah, di sini juga di Waiter School, bentar udah tampil belum ya? Nah, Waiter School ini ada Java data structure ya, atau struktur data seperti mata kuliah ini. Nah, ini bisa kalian pelajari aja nih sebenarnya, semuanya pelajari aja, nggak usah pilih-pilih ya, kan belajar tuh sebanyak-banyaknya makin bagus sebenarnya. Jadi kan buat kalian juga kalau wawasannya luas kan lebih enak tuh. Artinya dikasih kerjaan apapun atau masalah apapun ya bisa diselesaikan karena sudah terlatih karena punya banyak experience. Oke, jadi bisa pelajari semuanya aja. Nah, cuman saya fokus ke linked list aja nih sekarang. Saya lupa ada linked list yang lain lagi enggak ya? Kayaknya cuma itu doang dah. Oh, ada juga nih linked list yang ini. Metode linked list. Nanti silakan dieksplorasi aja teman-teman ya. Ini banyak sekali materi untuk Java. Jadi kalau kalian mau kuasai inti Java, ya pelajari ini aja nih semuanya. Ini enggak terasa loh, kalian baca satu itu cepat, tidak lama, tidak sulit. Jadi bisa nyambil aja nanti. Oke, terakhir kita bahas soal linked list. Kalau dari soalnya diminta bahwa buat deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 26, 08, 23, dan seterusnya. Dan menggunakan Java. Oh, cuma itu doang. Cuma nampilin deklarasi aja. Udah selesai sini mah. Tinggal buka aja di sini, selesai sudah. Oke, pertama linked list. Nah, ntar saya cari dulu ada nanya penjelasan linked list sebelum kita masuk ke linked list yang penerapan. Oh, nggak ada kayaknya. Mungkin di sini kali, di data structure ya. Oke, ada nih linked list. Ah, ini dia, ada. Bentar, ada. Oke, kalau array tadi itu adalah resizable array that can grow as needed. Jadi bisa bertumbuh seperti yang kita butuhkan gitu. Jadi allows you to store element and access them by index. Jadi memudahkan, bukan memudahkan sih, membolehkan kita atau ya membuat kita bisa untuk menyimpan elemen dan juga mengakses elemen tersebut dengan menggunakan indeks saja. Itu namanya array list. Ini contohnya di bawah. Nanti bisa teman-teman coba ya. Jadi ini cara untuk menambahkan isi dari array. Kalau tadi kan arraynya kan kita langsung kasih isinya itu. Nah, kalau ini array listnya itu baru mau ditambahkan. Jadi bisa menggunakan perintah add seperti ini. Ini untuk array list ya. Jadi kalau tadi kan kita tulis doang tuh, langsung Volvo, BMW, Ford, dan lain-lain. Itu kan kita langsung isi. Nah, ini kondisi kita datanya belum ada, kita sudah bikin codingannya. Anggaplah kalian bikin website gitu ya, terus nanti ada isian kolom di websitenya, terus nanti
orang ngisi kolom itu dan langsung ditambahkan ke linked list secara back end-nya gitu. Nah, bisa menggunakan cara ini untuk menampilkan dengan menggunakan perintah add ya, nama arraynya terus titik add, baru isinya apa. Oke, nah sekarang linked list. A linked list works like an array list. Dia bekerja mirip seperti array list, tapi it stored element in a chain. A chain. Jadi dia elemen tadi disimpan dalam bentuk rantai. Gitu. Jadi saling terhubung antara satu sama lain. It's good when you need to add or remove items often. Jadi ini sangat-sangat bagus sekali kalau kita perlu untuk menambah dan menghapus item secara sering. Jadi kayaknya dibanding menggunakan array list, kayak lebih bagus menggunakan linked list. Tapi lagi-lagi ini pendapat ya, boleh ya, bebas aja sebenarnya sih mana yang lebih mudah menurut kalian. Nah, cara penulisannya seperti ini. Ya, jadi linked list dia berupa tipe data apa, cars terus new linked list, tipe datanya apa, terus cars, add, Volvo dan lain sebagainya. Ini mirip ya, mirip, bedanya ini linked list. Tapi sebenarnya secara penulisan mirip banget tuh sama array list kalau kalian perhatikan. Tapi nanti kerjakan tugasnya pakai ini aja nih, pakai array list ya. Oke. Sekarang kita masuk ke linked list yang ini. Ini penjelasan secara ini aja ya. Aduh. Bentar, sebelum saya masuk ini tadi kayaknya ada yang menarik tuh tabelnya. Sejauh ini ada pertanyaan mungkin? Belum ada? Masih aman? Maksudnya boleh dipahami nggak penjelasan saya atau ada hal yang ingin kalian tanyakan? Jangan sungkan ya, santai aja. Nanti semua aja rekaman ini ada biar saya bisa simpan sematkan di website-nya UT gitu ya. Bolehkan duplikat? Boleh. Terus cocok untuk kalau array list to accessing elemen by index. Jadi kalau kita mau mengakses elemennya pakai index, nah itu bagusnya pakai array. Jadi langsung prosesnya lebih cepat ya karena langsung ke indeksnya. Kalau dan lagi-lagi ya suara saya kayaknya bermasalah nih. Oke, cek aman enggak suara saya? Tiba-tiba nge-stuck tadi. Cek aman. Aman ya? Oke. Soalnya tiba-tiba ini layar saya oke, masih tampil ya di monitor ya? Iya, Pak. Oke, makasih Mas Ari bantu pantau. Oke, lanjut lagi. Ya, kayaknya sudah oke sih penjelasan soal Inggris. Silahkan nanti tinggal dicoba aja. Linked class is a collection which can contain many objects of the same types, just like the array. Ya, jadi bisa dipakai untuk menyimpan atau berisi banyak objek yang memiliki tipe data yang sama, seperti array list. Terus linked list class has all of the same method as the array list class because they both implement the list interfaces. Jadi sebenarnya secara kelas gitu ya, dia memiliki metode yang sama antara array list dengan linked list karena mereka sama-sama mengimplementasikan list interfaces gitu. Jadi pada dasarnya mereka sama-sama membuat list. This means, ini berarti bahwa you can add items, jadi kita bisa menambahkan items atau mengganti item dan juga menghapus item dan clear the list in the same way. Jadi kita bisa menambah, kemudian mengganti, menghapus dan menghilangkan atau membersihkan semua list yang dengan cara yang sama. However, while the array list class and the linked list class
can be used in the same way, they are built very differently. Jadi penggunaannya mungkin sama, tapi untuk membangunnya atau membuat programnya itu mungkin dengan cara yang berbeda. Oke, ini hanya penjelasan aja ya. Nanti tapi tugasnya teman-teman diminta pakai link list, ya udah silakan diikuti aja pakai link list. Nah ini adalah metode-metode dalam link list. Jadi for many cases the array list array list is more efficient as it comes to need access to random item in the list, but the linked list provides several method to do certain operation more efficiently. Jadi beberapa kasus memang array itu ya dia efisien karena memang dia pakainya indeks, jadi langsung nih kita mau ke indeks mana bisa langsung dicari. Tapi ya linked list itu menyediakan beberapa metode juga untuk melakukan operasi-operasi atau tindakan-tindakan di dalam programnya yang lebih efisien. Misalnya kita bisa menambah, bisa mengurangi dan lain-lain. Nah, contohnya kayak ini nih, at first ya. Kalau at first artinya adalah kita menambahkan sebuah item pada awal dari list. Jadi ketika ada sebuah list, kita menambah awalnya nih. Gampang banget kalau di linked list ya. Tinggal langsung at first, langsung isinya apa. Nah, ini bisa kalian coba nanti, silakan dicoba ya. Saya percepat aja biar langsung. Terus juga bisa at last. Jadi ada list, kita mau tambah yang bagian terakhir doang. Ya udah tinggal pakai perintah at last. Terus ada juga perintah remove first, jadi kita bisa menghapus item yang pertama nih, kita bisa hapus. Remove yang last, kita bisa hapus yang terakhir juga. Nah, kita juga bisa get the item yang pertama, pakai get first sama get last. Oke, itu doang sih. Mungkin itu aja. Apakah ada pertanyaan sejauh ini, teman-teman semua, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada web kedua hari ini ya. Nanti di 2 minggu ke depan kalau tidak salah, intinya setelah tugas kedua muncul maka akan ada web berikutnya. Nanti saya harap teman-teman, baik silakan Mas Ari, ada yang mau ditanyakan atau sampaikan? Untuk tugas praktikum itu dikumpulkan ikut unggahan tugas pertama. Jawabannya. Ya, tugas pertama, betul. Tugas pertama. Berarti soal tugas pertama. Tugas pertama aja yang dikerjakan, praktikum tidak ya Pak ya? Enggak. Praktikum itu lebih ke buat kalian belajar aja, tapi setidaknya nilai gitu. Artinya kan ada tutorialnya kan di panduan praktikum, silakan dikerjakan untuk menambah pengetahuan, kan belajar ya. Tapi untuk penilaian ya saya akan nilai yang tugasnya. Makanya tadi saya arahkan selain membaca modul praktikum, baca juga yang W3 School tadi supaya lebih jago gitu. Jadi pas ngerjakan soal, kan soal kan buat penilaian ya sebenarnya tugasnya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya kan kalian pelajari semuanya. Oke, ada lagi? Silakan Kak Rena. Ada yang mau ditanyakan Kak Rena? Suaranya nggak ada ya? Tadi Kak Rena yang bermasalah videonya, bukan ini yang bermasalah soundnya. Silakan Kak Rena. Masih nggak ada suaranya, boleh di typing aja di chat Kak Rena. Pertanyaannya boleh di typing di kolom chat. Suaranya nggak ada, mungkin mikrofonnya lagi bermasalah. Mengenai tugas 1, oke, kenapa tugas 1? Mikrofonnya nggak ada ya? Nggak ada suaranya, nggak ada Kak Rena. Apa saya doang nggak dengar ya? Mas Ari dengar nggak suara Kak Rena? Tidak dengar Pak. Ah, mendengar, berarti memang mikrofon. Silahkan di typing. Oh, bukan video ya? Oke, kalau misalkan dikumpul bukan video, silahkan dibuat ulang dibuat videonya terus diupload ulang. Ya, akan mengurangi nilai. Saya akan kasih nilai rendah pasti, karena bukan saya kasih nilai rendah ya. Ya, aturannya begitu. Jadi saya mau tidak mau akan kasih nilai rendah pasti. Entah mungkin 20, 30, atau bahkan 0. Jadi video itu adalah hal yang utama yang wajib dilakukan sesuai dengan panduan ya. Karena praktikum ya. Kalau praktikum, gimana kita tahu kamu praktek kalau tidak ada videonya? Kalau cuma tulisan kan bisa dikupas-kupas aja ya. Jadi kalau ditanya apakah akan mengurangi, bukan mengurangi lagi ya, tapi nilai kamu bisa sangat-sangat rendah atau bahkan 0.
Jadi saran saya silakan dibuat videonya, kemudian diupload ulang atau diperbaiki. Nggak ada durasi sih, bebas aja ngerjakannya. Yang penting nomor 1 sampai nomor 5 itu terjawab. Artinya praktikumnya itu adalah mengerjakan atau menjawab soal dari tugasnya. Misalnya apa, kamu ngoding nih, praktikum itu direkam gitu kan, sambil dijelaskan juga bisa. Jadi tidak hanya diam aja terus ngoding gitu, enggak, sambil dijelaskan. Misalnya saat ini saya sedang mengerjakan nomor 1 pertama-tama ngapain gitu ya. Jadi dia praktek pada umumnya seperti orang praktek, menjawab nomor 1, habis itu jawab nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Kalau tidak salah ada 5 soal ya. Nah, berapapun durasi yang terjadi dari situ ya sudah itu yang dikumpul. Saran saya upload di YouTube aja biar tidak perlu mikirin storage ya, karena kalau di Drive takutnya storage-nya penuh. Karena berbayar ya kalau mau ini. Oke, sip. Kemudian kalau di YouTube, kalau misalnya ngerasa kayak saya tidak mau dilihat oleh orang lain nih, ya udah dibuat private aja videonya. Artinya hanya orang yang punya link aja yang bisa lihat. Ya artinya cuma saya aja yang bisa nonton nanti sama kamu gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa kayak saya tidak mau buat public ini takut orang nonton dan lain-lain, ya udah dibuat private aja videonya. Tapi setidaknya menghemat storage ya, tidak perlu langganan Google Drive, tidak perlu ya, intinya storage-nya aman kalau di YouTube. Saya nyarankannya gitu. Saya juga ngeceknya bisa macam-macam, bisa pakai handphone, bisa pakai tab. Saya biasa pakai tab sih ngeceknya, jadi bisa fleksibel. Saya lagi di jalan atau lagi duduk-duduk atau lagi apa, saya bisa sambil ngecek. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mas Ari mungkin atau Kak Arena? Sudah tidak ada kah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sip. Kalau begitu, kalau sudah tidak ada, mungkin pertemuan web kita pada hari ini saya akhiri. Terima kasih semua atas kehadirannya. Oh ya, buat nanti teman-teman yang lain, nanti akan bisa melihat rekamannya. Semoga aja rekamannya tidak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Malam.